Nah, kalau tadi soal PBNU Ya. mau ngasih madrasah, boleh, sehingga dia mendengarkan firman Allah, malah boleh. Cuma kan persepsi masyarakat Itu dia. tidak begitu. Dengan Seperti psikologi masyarakat Maria kita bilang saat ini, kulturalnya. tepat nggak? Kenapa? Karena nggak dididik. Presidennya nggak mendidik. Dia malah justru menteri pendidikan tukang ojek. Gimana coba? Kan mestinya yang ngerti-ngerti betul untuk yang sebagai satu orang yang ngerti Quran, ya, pendidikan itu. Jadi saya tidak bermaksud menggurui kalian atau berdakwah, tapi ini saya bicara fakta hukum. Ini hukum, bos. Nah, jadi gitu ya. Jadi jangan tuduh-tuduh lagi ajaran Islam itu intoleran. Tidak ada. Itu sikap umat yang blow on, nggak ngerti karena pemimpinnya, karena ulamanya juga tidak ngajarin yang benar gitu loh. Oke, sampai di situ dulu. Saya meminta respon dari Bang. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Satu tema, fenomena intoleransi di Indonesia. Kenapa masih marak terjadi? Narasumbernya Egy Sujana, Abdullah Hemahahua, lalu kemudian ada Abu Janda, ada Ade Armando, dan banyak lagi. Salah satu yang menjadi sorotan saya itu adalah ucapan Egy Sujana. Kita lihat dulu nih apa yang dibicarakan oleh Egy Sujana ya. Nanti kita akan bahas. Dan dia sudah tidak lagi berani membaca ayat suci Al-Quran dengan bahasa Arab, tapi dia pakai terjemah. Dan ada yang menarik, dia hampir akan baku hantam dengan Abu Janda. Kita lihat Harus sama. melihat akar. Kenapa ini semua terjadi? Bahkan konflik persepsi bisa berbeda dan terjadi konflik fisik bahkan. Kita harus melihat secara undang-undang karena kita ini negara hukum. Dari kemarin itu TV One membahas satu tema fenomena intoleransi di Indonesia, kenapa masih marak terjadi. Narasumbernya Abdullah, lalu kemudian Abu Janda, ada siapa itu, Ade Armando, dan banyak lagi. Salah satu yang menjadi sorotan saya adalah ucapan Egy Sujana. Dia sudah tidak lagi berani membaca ayat suci Al-Quran dengan bahasa Arab, tapi dia pakai terjemah. Dan ada yang menarik, Ini salahnya presiden. Kenapa presiden salah? Karena dia punya tugas pokok lewat Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Tugas pokok presiden adalah menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Jadi nggak boleh ada pertumpahan darah apapun alasannya. Mendidik bangsa kita ini atau rakyat Indonesia ini untuk iman dan takwa. Itu dua kata yang luar biasa kalau dimengerti sebagai satu bentuk mendidik manusia itu. Nah, kenapa saya tadi salahkan? Karena inilah akibatnya begini. Ya, kau juga udah jangan norak begitu dong. Apalagi pakai gebrak-gebrak meja, jangan begitu panaku. Jangan, apalagi bela-bela Israel kok. Ntar kok bisa baku hantam lagi dan lagi. Apa bukti saya? SD, SMP, SMA, universitas ini dikelola oleh Kemendiknas, dulu Kemendikbud atau Depdikbud. Sebelah sini Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, sekarang UIN, dikelola oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama, jurusan akhirat. Ini jurusan dunia. Ini kan sekularisme yang nyata. Terus kita rakyat bayar lagi pendidikan untuk disekulerkan. Anak didik kita dibuat menjadi tidak beriman dan bertakwa pun bayar kita coba. Nggak ada yang mengkritisi serius. Sehebat apapun Muhammadiyah yang katanya konser di pendidikan, nggak pernah protes ini. Ya. Malah enjoy dipisah antara Departemen Pendidikan dan Agama. Kenapa nggak terpikir menyatukan konsep ini menjadi satu kurikulum yang bagus? Iman dan takwanya terjaga. Dia jago matematik, dia juga tauhidnya kuat. Dia orangnya beragama yang baik, tapi juga cerdas. Kan kita tidak ingin punya orang cerdas tapi tidak jujur. Kita juga tidak ingin orang jujur tapi goblok.
Itu harus dimengerti. Nah, ini alhamdulillah ada teman-teman Al-Azhar, adik-adik perjuangkan, ada Universitas Islam. Bagaimana membangun satu peradaban bangsa dengan tidak sekularisme. Saya kasih contoh konkret kalau bicara toleran-toleran ya. Ada di Al-Quran, ya ini kan habis tadarusan harus kita praktekkan sedikit, bukan ngaji. Kalau yang nggak lahir kan nggak usah dengar ya. Ini di apa namanya ya, satu ayat aja kok ya, surat At-Taubah ayat 6. Ini menarik sekali kalau kita mengerti substansi perintah Allah ini. At-Taubah surat ke-9 ayat 6. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena mereka sesungguhnya kaum yang tidak mengetahui. Ini toleransi yang luar biasa, bos. Udah jelas musyrik, brengsek. Quran. Padahal Quran nih, siapa yang mau berani? Nah, kalau tadi soal PBNU mau ngasih madrasah, boleh. Sehingga dia mendengarkan firman Allah, malah boleh. Cuma kan persepsi masyarakat tidak begitu. Dengan seperti psikologi masyarakat Maria kita bilang, saat ini, kulturalnya. Kenapa? Karena nggak dididik. Presidennya nggak mendidik. Dia malah justru Menteri Pendidikan tukang ojek. Gimana coba? Kan mestinya yang ngerti-ngerti betul untuk yang sebagai satu orang yang ngerti Quran, ya, pendidikan itu. Jadi saya tidak bermaksud menggurui kalian atau berdakwah, tapi ini saya bicara fakta hukum. Ini hukum, bos. Nah, jadi gitu ya. Jadi jangan tuduh-tuduh lagi ajaran Islam itu intoleran. Tidak ada. Itu sikap umat yang blow-on, nggak ngerti karena pemimpinnya, karena ulamanya juga tidak ngajarin yang benar gitu loh. Oke, sampai di situ dulu. Saya meminta respon dari Bang Ade Armando. Kalau mau debat saya pakai Quran, mana Qurannya, mana undang-undangnya, jangan afsbon. Gitu. Kita tahan di situ, Bang. Oke, yang menjadi catatan saya pertama, saya sepakat bahwa pemerintah ini kurang tegas di dalam menghadapi orang-orang kelompok-kelompok intoleran. Itu yang pertama, catatan saya agak sepakatlah dengan Egy Sujana. Poin pertama, mestinya pemerintah tegas kalau ada orang atau sekelompok orang yang berpaham intoleransi, maka mesti yang tidak akan baku hantam dengan siapa? Abu Janda. Kita lihat sama-sama, kita harus melihat kenapa ini semua terjadi. Bahkan konflik persepsi bisa berbeda dan terjadi konflik fisik. Bahkan kita harus melihat secara undang-undang karena kita ini negara hukum. Ini salahnya presiden, ujar Egy Sujana. Tindak secara tegas sampai ke akar-akarnya. Kalau ada orang yang menolak, sekelompok orang yang menolak pembangunan gereja misal atau pembangunan tempat ibadah, maka ini harus ditindak tegas. Apalagi kalau yang melarang, yang menolak segala macam unsur pemerintahan, yang menutup unsur pemerintahannya mestinya langsung dicopot. Kan nggak terjadi. Akhirnya terus dilakukan, ya, karena merasa benar dan tidak ditindak. Akhirnya merasanya ini terus dia lanjutkan, merasa benar. Oh, saya tidak dihukum kok. Hanya dikritik di media sosial seperti ini. Jadi tidak ada pembenahan. Jadi kesimpulannya pemerintah kurang tegas di sini, saya sepakat. Kemudian yang kedua, nggak ada umat Islam yang intoleran, kata Syekh Egy kan seperti itu. Kalau semua ngacu kepada ayat yang memang Anda baca Egy Sujana, ya, dan diterapkan oleh semua orang, saya kira memang tidak mesti ada kelakuan intoleran. Tidak mesti ada, tetapi faktanya ada. Kenapa? Karena orang yang banyak gagal paham tentang seolah-olah ajaran agama Islam itu melarang A, melarang B, melarang C. Nggak ada sebetulnya larang-larangan, ya. Atau misal melarang orang lain membuat tempat ibadah karena bukan seagama, itu nggak ada, nggak boleh, ya. Menutup tempat ibadah nggak boleh.
gerbak sana gerbak sini, ini nggak boleh tuh. Kalau semua baca terhadap ayat, terhadap terjemah yang Egy sujanakan. Tapi di sini menarik, Egy kenapa ya nggak pakai bahasa Arabnya, dia langsung terjemahnya sampai begini kan? Karena dia sendiri sebetulnya awam dalam membaca Al-Quran. Lucu, di akhir kalimat dia ngomong, kalau mau mendebat saya pakai Al-Quran, pakai undang-undang, pakai ini, pakai itu. Emang ente paham Al-Quran, Egy Sujana? Dan satu lagi, urusan pendidikan, sekularisasi, sekularisme, karena dipisahkan antara pendidikan agama dan pendidikan formal. Dan si Egy dengan tegas mengatakan, pendidikan yang di bawah Kemendik, ya, menteri di bawah Menteri Pendidikan, itu sekularisasi, menjauhkan manusia dari tauhid yang benar. Kata siapa? Ente jangan kayak gitu, bos. Anda jangan juga produk sana, saya juga produk sana, sama banyak, semua orang lah, banyak orang yang produk SMA tuh, yang di bawah Kemendikbud. Saya kira nggak ada ajaran-ajaran di SMA lalu itu menjauhkan manusia dari Tuhan, nggak ada. Mana ada? Coba ada nggak ajaran di SMA gitu yang menyebabkan orang itu menjadi tidak bertuhan? Mana ada nggak? Itu tuduhan serius dari si Egy Sujana tuh. Perkara kemudian dipisahkan, ada madrasah ini, ada aliyah, ada SMA. Itu saya kira urusan metode aja, bukan berarti yang ini menyesatkan, yang ini tidak. Nggak ada yang menyesatkan. Coba Anda yang lulusan SMA, apa yang diajarkan oleh guru Anda yang menyesatkan, yang membuat Anda jauh daripada Tuhan? Apa? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.